Ya, nanti rekamannya saya upload ke YouTube ya. Nanti di-share Pak, insyaallah. Lebih utama ziarah ke kuburnya langsung. Bahasanya lebih utama. Kenapa lebih utama? Di dalam ilmu tasawuf, ilmu rasa, ya, kalau kita lihat hadis itu, misalnya ketika mayit itu dimandikan, ya kan? Itu ruhnya melihat jasadnya dimandikan. Begitu kita hina-hina dia, misalnya, geram kali punya kau ini dulu kau gundul kau kan? Tusuk hidungnya sama kepalanya, rasain udah mati. Itu ruhnya nangis kita gitu kan, nyambung kontak. Kenapa? Dia melihat badan dia dihinakan. Maka kata Nabi, menyakiti orang mati, mayat tadi, waktu dia mati dengan waktu hidup sama rasa sakitnya gitu. Karena yang merasakan sakit hati rasa, dia merasa terhina. Maka perlakukanlah jasa itu dengan mulia, karena dia melihat itu jasadnya. Ya. Jadi menyakiti orang yang mati saat dia mati, jasad tadi sama dengan menyakiti dia saat dia hidup. Sama itu. Dia merasa terhina. Maka dimuliakan itu. Maka memandikan mayat kan dimuliakan dia. Harus dengan pelan-pelan ya, dengan cara memuliakannya. Itu ada sahih Nabi begitu beri petunjuk. Maka kita tidak boleh menyakiti orang yang mati, sama dengan menyakiti orang yang masih hidup. Jadi kenapa harus dikubur lebih utama? Nah, ini pendapat pemahaman setelah kita pahami, karena dia ada keterikatan sama jasadnya ada tadi kan. Dia melihat jasadnya kan sedih. Jasadku kaulah dulu kupakai yang di dunia ini hidup. Kaulah dulu kupakai mencuci, ku jalankan ke masjid. Teringat semua dia kan. Kata Ruh itu dia nangis yang lihat jasanya itu. Dia menangis karena yang bisa merasa itu sebenarnya ruh. Yang buat kita bisa merasa, berpikir itu ruh, bukan jasad. Jasad mana bisa merasa? Kenapa jasad tak bisa merasa? Cobalah kalau orang udah meninggal itu, potong-potong jasad mayat itu, ada nggak dia menjerit? Nggak jerit lagi. Tapi kalau dia hidup, dipotong jasadnya, jerit nggak? Mau menjerit-jerit kan? Kenapa? Masih ada tersambung ruhnya. Cuman karena dia ada keterikatan jasadnya, ada kenangannya pakai jasad ini sampai 60-70 tahun. Begitu jasadnya di kuburan, hadir kita ke kuburan itu, dia lebih dekat ke jasadnya itu, alam ruhnya, alam ruh di situ gitu. Barjahnya itu pintunya lebih dekat ke situ ketimbang kita dari jarak jauh. Karena ada keterikatan tadi gitu. Itu yang membuat kita memahaminya lebih utama ziarah ke kubur langsung daripada jarak jauh, gitu ya. Apakah jarak jauh tidak sampai? Ya nyampe, karena alam ruh itu sebenarnya di balik ruang kosong ini. Jadi kalau orang meninggal jasadnya tenggelam di laut kayak yang kapal selam kemarin, gimana Ustaz? Ya udah, namanya udah meninggal di laut, gimana lagi? Ibu mau ziarah ke dalam laut? Ya enggak usah lah. Ya, dari sini aja. Kan begitu. Cuman dia ada keterikatan jasad tadi, makanya lebih utama. Itu jawabannya. Ya, ruh itu kemana-mana. Kalau kita ke belajar, dia ikut belajar gitu ya. Nah, kajian ruh itu ada khusus nanti. Ruh itu sederhana singkatnya, kalau Imam Malik mengatakan dia jisim halus bercahaya terang, berarti itu orang beriman. Kalau Tuhan saya menyebut sebenarnya ruh itu awalnya gak ada bentuknya, dia meliputi aja kayak udara meliputi. Kalau dalam kitab ruh ini nanti disebut ruh itu awalnya seperti debu, macam-macam ya. Ibnu Abbas menyebut ruh itu seperti air, pusatnya cahaya di qalbu. Imam Ghazali menyebut ruh itu seperti, ruh itu adalah jismil latifun, jisim yang sangat halus, sama dengan Imam Malik. Kalau Syekh Jilani mengatakan ruh itu berasal dari cahaya, berarti dia kan seperti cahaya halus gitu. Kenapa ruh berbentuk cahaya halus, berbentuk manusia? Ruh berbentuk setelah menempati fisik. Kalau ruh itu Pak, Bu, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Yang membuat kita berjenis kelamin ini jasad ini, yang buat jenis kelamin. Hakikatnya ruh itu nggak ada jenis kelaminnya gitu.
Kata masyayikh kita begitu. Yang enggak ada jenis kelaminnya. Maka setelah dia menempati jasmani, maka dia cahaya itu berbentuk jasmani karena sudah masuk ke wadah jasmani. Untuk memudahkan paham gini, udara itu ada bentuknya nggak Bu? Nggak ada kan? Ketika saya hembus balon, kan masuk udara ke dalam. Bentuk udara dalam balon apa? Bentuk berubah kan bentuk balon udaranya? Berubah mengikuti wadahnya, mengikuti balon. Nah, ruh itu begitu. Maka Ibnu Taimiyah menyebut secara tekstual dia pahami ruh itu seperti udara, maka disebut wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan. Kata tiup itu kan cenderung udara. Kata beliau. Maka seperti udara. Nah, jadi kalau kita gabung-gabung pendapat ulama besar ini, yaitu ruh itu seperti cahaya ketika dia masuk ke tubuh, dia bentuknya seperti diri kita jadinya gitu. Kalau cahaya orang beriman, cahaya ruhaninya terang, bersih, kata Imam Malik kan gitu. Ruh yang cantik, indah, bersih, terang. Nah, jadi ruh itu seperti itu. Di mana dia? Nah, jadi nyambung sama jasad kita ini. Nah, kalau kita kaji lagi ke dalam, ruh kita ini Bu, di samping kanan kita, kadang di belakang kita. Gitu. Kalau kita sudah bersih ruhaninya, dia keluar kemari. Keluar jasad, meliputi jasad. Tapi kalau kita belum bersih, dia di dalam ngikutin hawa nafsu, agak susah keluar. Kayak terpenjara di dalam itu. Kalau udah bersih tunduk ke Allah, dia lebih keluar begitu. Kalau orang-orang kasar dulu begitu, saya pahamilah ya. Nah, dari apa? Kalau Syekh Bukhari mengatakan ruh itu kan ada ruang edarnya. Kalau ruh jismani di seluruh darah ini jismani, berlapis-lapis dia. Kalau di ruh ruhani, di qalbu kita ruang edarnya, maka kita bisa merasa menangis, sedih, gembira. Kalau ruh apa namanya nurani atau sultani, nah, dia berada di dalam qalbu lagi yang lebih halus. Qalbu itu mana? Hati itu mana? Hati itu bukan jantung fisik. Hati itu sebenarnya meliputi. Hati qalbu yang ruhani itu meliputi. Kalau kita pandang mata, kan terbatas kan, lihat jam ini. Mata saya hanya ke jam. Bisa nggak mata saya memandang seluruh alam? Bisa bola mata? Nggak sanggup. Tapi kalau saya mandang pakai hati, pejamkan, bisa nggak saya mandang seluruh alam semesta? Nah, itu artinya hati itu meliputi, dia bisa pandang seluruh alam semesta. Hati ruhani ya. Maka ruh itu meliputi. Agak tinggi dalam pemahamannya, ya, meliputi. Karena begitu saya pejam, saya lihat alam semesta kan terlihat sama saya semua pakai mata aja, terlihat kan dari ujung sana sampai ke belakang saya bisa saya lihat, benar? Bisa saya lihat? Bisa pakai mata aja. Karena dia meliputi, maka bisa melihat segalanya. Nah, itu hati. Maka sebenarnya hati itu yang meliputi jasad, ruh itu meliputi jasad ya. Cuman semakin bersih, semakin dia leluasa, tidak dikendalikan hawa nafsu, gitu ya. Nah, gitu memahaminya Bu ya. Jadi kemana Ibu pergi tetap ada ruhnya. Ya kemana ruhnya? Ya di alam ruh, bukan di alam jasad, di alam jasmani. Ya, jadi alam ruh itu mana Ustaz? Ya sebelah kita ini alam ruh, ruh kita di sini. Siapa bilang alam ruh jauh? Ya di sini kan. Maka saya sebut tadi, tonton aja film Metaverse itu, lapisan alam itu mendekat-dekati lah untuk pemahaman alam gaibnya yang dijelaskan para mursyid kita.